Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta acara Ruang Kita dari Kita untuk Kita edisi keempat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari Minggu ini, 28 September 2025, kita dapat kembali berkumpul dalam suasana penuh semangat dalam acara bulanan DPD Hakti DKI Jakarta, yaitu Ruang Kita, yang menjadi wadah inspirasi, diskusi, dan berbagi ilmu bagi para praktisi akupuntur. Ruang kita selalu hadir dengan topik yang beragam, dan pada edisi keempat ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekaligus bermanfaat, yaitu Meridian Test Exercise, pemeriksaan masalah pada meridian lewat tes pergerakan. Dengan narasumber Bapak Ibrahim Afriansyah, AMD Aku. Topik ini tentu sangat relevan dengan praktek sehari-hari kita sebagai seorang akupuntur terapis. Melalui tes pergerakan, kita bisa lebih memahami kondisi meridian pasien sehingga penanganan dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif. Kami berharap acara ini tidak hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga ruang untuk saling menguatkan, berbagi pengalaman, serta menumbuhkan solidaritas di antara kita sebagai tenaga kesehatan khususnya akupuntur terapis. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Nanti tolong disambut dengan cakep ya. Beli ketupat di Pasar Senen. Tak lupa, Cakep. tak lupa juga beli ikan sepat. Cakep. Ilmu meridian kita dalami bersama agar praktik akupuntur semakin hebat. Cakep. Dengan penuh semangat, mari kita buka acara Ruang Kita edisi 4 pada hari ini. Selamat mengikuti acara, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Dan kepada Bapak Ibrahim Afriansyah, AMD Aku, kami persilahkan. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Selamat malam teman-teman akupuntur. Selamat malam Ibu Ketua ya, yang selalu mendukung dan mensupport kita. Luar biasa. Salam hormat untuk seluruh teman-teman akupuntur yang hadir pada webinar malam ini. Mudah-mudahan materi yang nanti dibawakan dapat bermanfaat untuk kita semua dan semakin meningkatkan semangat kita untuk terus berpraktek ya, membagi kebaikan untuk semua. Oke. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih banyak ya atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Ketua ya, atas kesempatan malam ini yang sebetulnya agak mepet-mepet waktunya, tapi untuk mempersingkat waktu mungkin nanti mohon izin saya akan membawakan materinya mungkin agak sedikit santai ya, karena untuk formal-formal itu agak belum terbiasa. Mohon izin ya Bu Ketua. Silakan. Oke. Langsung saja kita akan masuk, untuk mempersingkat waktu kita akan masuk ke materi yang akan kita bawakan ya pada sesi malam ini. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, jadi malam ini kita akan sedikit membahas ya. Kita akan sama-sama belajar. Saya juga masih mempelajari materi berikut ya. Yang bertema Meridian Test Exercise ya. Jadi ini salah satu pengecekan kelainan pada jalur meridian akupuntur dengan melakukan gerakan-gerakan peregangan ya. Makanya disebutnya exercise. Kalau sebelumnya mungkin kita melakukan pengecekan itu dengan 4 cara kan ya, pengamatan, terus penciuman, palpasi pun nadi dan juga lidah gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum yakin dalam mempelajari nadi gitu, atau belum hafal-hafal
sekali warna-warna lidah ya. Meridian test ini sangat bisa digunakan untuk teman-teman kita yang baru mendalami ya akupuntur, karena saya pun eh, selalu menggunakan ini ya, terutama buat teman-teman yang ibaratnya pasiennya itu datang bukan orang sakit gitu ya. Oke. Baik, langsung saja ke slide pertama. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mohon izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya background saya sebetulnya sebelum di terapis itu adalah seorang pasien ya, seorang pasien yang dulu sering berobat rutin ke rumah sakit karena ada sakit paru-paru gitu ya. Dan alhamdulillahnya sembuh karena latihan ya, latihan bela diri gitu. Jadi profil yang ditunjukkan ini lebih banyak dari sisi praktisi bela dirinya gitu. Dan bela diri yang saya tekuni itu rata-rata bela diri yang tradisional atau berkaitan dengan meridian. Jadi saya sempat coba-coba sih ya bela diri modern kayak kickboxing, BJJ, tapi nggak saya tekuni ya karena kurang berkaitan. Menurut saya saat ini kurang berkaitan dengan pola-pola penguatan meridian. Eh, Sedangkan bela diri klasik ya atau bela diri tradisional ya, yang umum saja seperti karate itu kan ada kombinasi jurus gitu ya, terus ada wushu gitu, ada tai chi ya, terutama tai chi ya. Itu setiap pergerakan terhubung dengan meridian. Nah, mulai dari situ saya coba mendalami kaitannya antara pergerakan, terus ada tension ya, ada ketegangan di beberapa tempat yang mengakibatkan kelemahan gerak, terhambatnya gerak, bahkan perubahan pada struktur tulang ya. Jadi dari otot bisa merubah struktur dasar tubuh. Dan dengan pergerakan setidaknya kita bisa mendeteksi ya nanti mana meridian yang bermasalah atau berpotensi bermasalah. Nah, ini mohon izin memperkenalkan diri ya. Saya biasa dipanggil Ibrahim ya. Ya, nama saya Ibrahim Afriansyah, biasa dipanggil Ibrahim, lahir tahun 92 ya. Udah nggak muda sih sebetulnya. Tapi kalau dalam teori akupuntur kayaknya belum dewasa. Puncak dewasa katanya kan umur 36 ya. Jadi masih menuju itu. Eh saya saat ini selain terapis utamanya adalah instruktur bela diri ya. Lalu untuk akupuntur pun itu identik ke akupuntur olahraga, sport akupunturis, dan juga kepala pelatih di ada dojo di daerah Jakarta Timur ya, Tai Chi yang berkaitan dulu ya dengan meridian. Terus Wing Chun, Wushu, tricking itu sejenis parkour dulu ya. Jadi di parkour tuh banyak juga pengalaman menangani cedera. Lalu karate dan dulu Zhen Yunsing ya. Zhen Yunsing ini sebetulnya masuk bela diri nggak ya? Tapi nanti ada sedikit berbagi pengalaman tungkuan ya. Jadi bagaimana Zhen Yunsing ini, meditasi pernafasan ini, ketika sudah mengalami fenomena tungkan itu terhubungnya meridian ren dan tuh itu jadi benar-benar badan kita kayak kayak patung akupuntur ya, terasa ada titik-titik di tubuh gitu. Dan itu fenomena yang luar biasa ya. Lalu profesi saya memang saat ini sebagai instruktur bela diri ya. Jadi kali ini agak sedikit beda mungkin ya, karena latar belakangnya bukan dari akademisi, tapi dari praktisi ya. Karena saya saat ini lebih konsen kepada pergerakan gitu. Dan sport akupunturis atau di bidang olahraga sebetulnya dari awal megang akupuntur itu sudah fokus ke atlet ya. Dulu sebelum pandemi atlet nasional karate ya, dan juga kickboxing ya, terus ada juga kun bukator itu kalau tahu tuh teman-teman ya, bela diri Muay Thai-nya Kamboja ya. Nah, tujuan saya adalah memberikan kesehatan kepada banyak orang. Jadi prinsip saya atau persepsi saya saat ini adalah dengan saya melakukan terapi akupuntur ya, melakukan treatment itu dalam waktu 1 jam itu bisa lah 1-2 pasien ya, maksimal 2 pasien. Tapi dengan melakukan tai chi gitu ya, instruktur bela diri itu bisa
dalam 1 jam itu 10 orang gitu. Jadi fokus saya juga untuk menyehatkan banyak orang. Mudah-mudahan nanti siapa tahu ada yang tertarik ya belajar juga. Nah, eh, mungkin langsung skip aja ya. Kalau untuk pengalaman mengajar saat ini, saya fokus di 3 ya bela diri, yaitu Aikido ya. Itu setiap hari, hampir setiap hari. Jadi bisa dibilang saya latihan Aikido saat ini seminggu 8 kali ya. Itu pun masih libur hari Jumat. Kok bisa? Karena Sabtu Minggunya pagi dan sore ya. Jadi seminggu 8 kali. Terus Tai Chi itu hari Jumat. Jadi liburnya itu buat latihan Tai Chi pagi ya, Jumat pagi di OJK dan BI ya. Kadang-kadang kita Zoom meeting, kadang-kadang kita diundang di lapangan Banteng ya. Acara apa OJK. Terus ada juga karate ya. Karate hanya untuk megang apa atlet sama tim kesehatan sih ya. Dan beberapa pengalaman lain seperti stuntman gitu ya. Terus sempat main di beberapa casting gitu, pemeran pengganti dan liputan di beberapa TV nasional ya, kurang lebih itu saat Meridian belum terbentuk ya. Nanti kita akan coba bahas. Nah, baru paham-pahamnya justru setelah pandemi. Jadi pandemi itu seperti titik balik ya, di mana saat mempelajari Zenchi itu akumulasi dari semua disiplin yang saya pelajari itu terbuka gitu ya, seperti ada korelasinya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, ini untuk pembuka meridian atau bisa disebut Jinglo ya. Jalur meridian adalah saluran atau jaringan jalan tak terlihat dalam tubuh yang dipercaya mengalirkan qi dalam pengobatan tradisional Tiongkok ya, atau TCM. Komponen utama sistem ini tersebar di seluruh tubuh seperti jaringan transportasi ya. Jalur meridian dapat dibandingkan seperti jalur kereta api ya, dengan titik-titiknya seperti stasiun dan juga jaringannya atau jalurnya seperti jalur kereta api ya. Dan jalurnya rumit dan terjadi erat. Ini saya ambil dari sumber bukunya Dr. Mokaino Yoshito ya, karena kalau teman-teman ada yang tahu jalur transportasi kereta di Tokyo tuh luar biasa ribet ya, kayak pembuluh darah aja tuh. Rumit jalur keretanya. Kayaknya kalau di Indonesia jalur keretanya masih aman lah ya, nggak mudah nyasar gitu. Terus meskipun seorang mungkin tidak menyadari adanya kelainan pada jaringan-jaringan ini, ya, jaringan ini dapat menimbulkan berbagai gejala. Jadi kalau masalah di meridian itu menimbulkan banyak gejala juga ya. Kalau dulu mungkin dasar kita sering diajari bagaimana penyakit dari organ ke meridian dan meridian ke organ. Nah ini salah satu kita akan mendalami bagaimana masalah atau gejala ditimbulkan dari berawal dari meridian lalu ke organ. Dan kemungkinan besar deteksi dini, jadi fungsi utamanya ini adalah untuk deteksi dini dan koreksi kelainan harian dapat memainkan peran penting untuk menjaga kesehatan kita serta keberhasilan pengobatan. Jadi terutama yang masih awal-awal cek nadi itu, jadi tetap jangan ditinggal cek nadinya. Kita ngecek nadi, terus kan pasti ada apa ya? Mungkin moodnya lagi nggak fresh gitu ya, atau lagi kondisi badannya lagi capek gitu, terus ada pasien ngecek nadi, kan nggak akurat tuh ya. Apalagi pasiennya bukan pasien yang bikin hati senang ya. Itu biasanya mood kita mempengaruhi ya, sehingga pengecekan nadi jadi sedikit berkurang akurasinya, bahkan terabaikan. Oleh sebab itu kita bisa lakukan tes dengan tes pergerakan ini ya. Nah, sebagai pengetahuan ya, jadi meridian test ini sebuah metode ya untuk mengidentifikasi kelainan yang membutuhkan perawatan. Metode ini merupakan metode penilaian yang didasarkan pada penemuan gerakan yang menyebabkan atau memperparah nyeri. Jadi awalnya metode meridian test ini berdasarkan misal sakit ya di satu tempat, lalu dengan stretching sakitnya meningkat atau pergerakannya terbatas. Ya. Dengan metode ini meridian dan titik yang akan diobati dapat ditentukan dengan cepat dan tepat. Ya, metode ini juga berguna sebagai tolak ukur hasil perawatan dan memungkinkan untuk memantau kondisi patologis yang terus berubah. Jadi bisa buat pengecekan sebelum penusukan itu mungkin pergerakannya nggak begitu leluasa, dan setelah penusukan ada peningkatan dari pergerakan. Atau gini deh, mungkin ya pasti ya semua yang ada di sini audiensnya sangat berpengalaman ya dalam menangani pasien.
kalimat pertama yang sering disebutkan oleh pasien saat menerima atau selesai di terapi, rata-rata kebanyakan adalah badan terasa lebih ringan gitu ya. Gimana badannya? Oh, entengan. Gimana badannya? Oh, ringan. Terus, oh, sakitnya hilang gitu ya. Oh, sakitnya hilang. Nah, dua kalimat penting ini sangat dinantikan ya oleh para terapis ya. Oke, apalagi ketika kalimat ketiga itu didukung dengan gimana biayanya. Nah, itu sangat ditunggu-tunggu oleh para terapis tentunya ya. Jadi metode ini lanjut ya, kembali ke slide. Jadi metode ini ditemukan oleh Profesor Dr. Mukaino Yoshito ya. Beliau adalah seorang dokter medis ya. Jadi keluarganya dokter, dan juga beliau itu bapaknya, adiknya, ibunya akupunturis semua gitu ya. Dan beliau adalah profesor atau dosen ilmu olahraga di Universitas Fukuoka, Jepang ya. Oke. Nah, ini landasan teori dari meridian test. Pertama adalah beliau sebagai profesor ilmu olahraga, Dr. Mukaino ini menemukan bahwa distribusi meridian berkaitan erat dengan pergerakan tubuh. Jadi meridian dan pergerakan itu berkaitan erat. Dan ketika terdapat kelainan pada suatu meridian, pergerakan tubuh kita akan terbatas di sepanjang meridian tersebut. Jadi kalau seandainya ada orang yang sakit ginjal, itu disuruh ada nanti tes ginjal tuh ya, seperti memegang kaki gitu ya, ruku memegang kaki, itu akan terbatas pergerakannya. Dan jangankan dia minta megang kaki ya, nunduk aja mungkin, atau duduk aja mungkin sakit ya. Jadi sangat bisa dijadikan landasan. Terus Dr. Mukaino juga menyaratkan bahwa setiap gejala yang muncul bersamaan dengan kelainan pada tubuh juga disertai dengan kelainan pada pergerakan tubuh. Jadi kalau seandainya ada misal ya batuk ya, kita kan batuk penyakit yang sangat merakyat ya, kita semua mungkin sudah merasakan. Apa yang terjadi kalau batuk? Dadanya menyempit gitu ya, atau bahunya ke depan. Dan karena saya dulu pernah sakit asma ya, jadi anatominya orang sakit asma tuh selalu sama ya. Dadanya mengecil, jadi si bahu ini ke depan, terus ke badan bungkuk ya. Jadi sangat berkaitan antara gejala penyakit dan juga kelainan pada pergerakan tubuh. Dan ketika di stretching dengan nanti gerakan yang kita lakukan, itu akan terasa tarikan ya, terasa tarikan atau nyeri bahkan ya, yang akan berkaitan dengan pembahasan kita malam ini. Lalu hilangnya kelancaran pergerakan tubuh, terus tidak terbatas pada gangguan pada organ penggerak, tapi juga berbagai gangguan pada organ dalam. Seperti tadi contoh sakit paru-paru ya. Jadi kalau seandainya kita batuk, itu kan dari tenggorokan gitu ya. Jadi saat dilakukan pengecekan meridiannya, saat satu kali stretching itu kan nggak, nanti ada satu stretching itu nggak cuma kena di satu meridian ya. Jadi ada meridian paru, terus itu juga kena di meridian posterior ya. Maksudnya ada meridian lambungnya ya, terus ada meridian usus kecilnya. Dalam posisi kita menenggadah kepala ke atas aja ya, nengok ke atas, itu ada beberapa meridian yang tertarik ya. Makanya pasti akan berkaitan dengan hilangnya kelancaran dari pergerakan tubuh. Cuma untuk mengetahui ini sebetulnya batuknya dari penumpukan riak oleh kegagalan lambung dalam memproses makanan kah gitu kan, atau dari gas lambung naik gitu, atau dari sesak nafas, dari jantung, atau dari paru-paru. Itu batuk itu jadi bisa dilihat lebih detail penyebabnya di meridian mana. Lalu pembatasan gerakan merupakan tanda penting dalam menemukan kelainan pada meridian. Nah, ini manfaat mempelajari MTS. Pertama, memahami meridian yang bermasalah dengan mudah, karena kita tinggal ngelihat terbatasnya di mana. Nah, kalau pasien bisa menunjuk, itu kayak lebih spesifik. Coba ditunjuk sakitnya di mana. Kalau ditunjuk berarti spesifik. Tapi kalau dibilang, oh di sekitar sini, pindah ke sini, berarti tinggal dicari di daerah sana dengan gerakan lainnya atau dengan penekanan titik ya. Oke. Lalu cocok diterapkan untuk orang yang tidak merasa sakit. Jadi ini kuncinya sebetulnya Bapak Ibu ya. Kalau orang yang nggak sakit aja bisa kita terapi ya, pasti dia mulutnya licin tuh kemana-mana cerita tuh ya.
teman saya ada yang stroke nih, bisa nggak? Ibu saya, nenek saya. Orang sakit aja kena, orang yang sehat aja kena gitu di terapi, apalagi orang yang sakit kan. Dan ini cocok diterapkan untuk orang yang nggak merasa sakit. Terapis pun bisa ya. Jadi kalau kita mau ngecek sendiri itu lebih bagus. Eh, dan karena pekerjaan saya instruktur bela diri yang setiap hari pemanasan ya, dari terbatas gerak itu banyak banget temuan ya. Yang tadinya nggak mau berobat malah jadi pasien kan. Luar biasa memang. Lalu alternatif penyehatan untuk para terapis melakukan terapi mandiri. Jadi kita juga bisa melakukan pengecekan terhadap tubuh kita sendiri, terhadap meridian kita sendiri, sebelum kita melakukan pengobatan yang apa ya, bisa dibilang penuh tantangan ya. Jadi ada beberapa kasus yang sebetulnya bukan spesialis kita tuh kan kadang sering dipanggil tuh ya. Atau kayak saya contohnya punya eh, dengan tubuh kecil punya pasien bodybuilder ya, deadlifting lagi. Saya punya langganan tuh deadlift. Dia angkat beban terus yang deadlift yang di atas 200 kilo dia ngangkat. Itu gimana caranya badan kecil itu bisa menangani badan besar ya, itu nanti lebih ke teknis kali ya. Ada beberapa temuan. Jadi ini juga salah satu alternatif penyehatan untuk para terapis melakukan terapi mandiri ya. Jadi kita bisa cari-cari sendiri sakit kita di mana gitu ya, terus meridian kita di mana. Terus kok hari ini di terapinya bagus, besok di terapinya kurang terasa ya, mungkin karena ada kekurangan ki di tubuh kita kan. Selama ini mungkin kita nggak tahu kekurangan ki lagi banyak energinya cukup apa enggak, gimana caranya gitu. Kalau belum belajar mungkin Reiki atau meditasi yang lain, Zenchi, mungkin dia tahu ya feelingnya hidup. Tapi kalau seandainya nggak tahu, ya, gimana caranya kita bisa terapi pasien dengan ki yang terbatas kan? Eh, bukannya sehat malah kitanya yang sakit gitu. Bukannya pasiennya sehat, kitanya yang sakit. Oke, 4 jenis reaksi abnormal. Jadi kita untuk manfaat kira-kira ini udah sampai sini ya cukup ya. Kita akan langsung masuk ke teknis ya. 4 jenis reaksi abnormal dari hasil pengecekan meridian test. Jadi keterbatasan gerak akibat abnormalitas pada meridian disertai 4 jenis ekspresi ya. Pertama, nyeri. Au ya gitu. Jadi kalau ada pasien bilang au, berarti nyeri. Sama rasa tarikan. Jadi kayak gitu. Atau dia stretching terus kayak ada narik balik gitu. Ya, narik balik. Rasa tarikan juga sensasi, karena ini ngomongin soal rasa ya, jadi harus digambarkan mungkin ya. Jadi ibarat kalau kita lagi tarikan tuh mungkin narik bibir ke samping panjang gitu terus dilepas. Nah, itu rasanya di bibir tuh kemeng-kemeng gimana? Itu rasa tarikan ya. Jadi kayak ada rasa ketarik. Itu bisa di pinggang ya, bisa di paha ya, yang sering kan itu kan, pinggang, duduk lama, paha. Terus kalau sekarang pada zamannya lihat handphone nunduk ya di belakang leher gitu. Itu kan sering ada rasa tarikan ya, jadinya kayak pegel-pegel. Nah, itu nyeri dan rasa tarikan. Yang ketiga itu rasa lemah, baal atau tumpul. Jadi kayaknya tuh lemas gitu ya, lemah, lemas ya. Terus ada malaise, ini sensasi abnormal kayak eh, apa? nggak nyaman gitu, ada ganjel pas bergerak, terus ada gerenjel-gerenjel atau kelutuk-kelutuk waktu diputar sendinya misalnya. Jadi ini sensasi yang umum juga ketika dilakukan pengecekan meridian test ya, dengan peregangan itu ya. Nah, rasa nyeri dan tarikan ya yang suaranya au tadi. Jadi pas pasien disuruh diminta untuk stretching, misal tenaga kepala ke atas, coba ibu gitu kan. Terus dia au au au, aduh aduh. Nah, nyeri nyeri itu rasanya au dan aduh. Nah, berarti kemungkinan dia ada rasa nyeri dan teregang, biasanya disebabkan oleh excess meridian yang ya. Jadi si meridian yang ini mungkin ada luka di situ, atau kalau batuk itu biasanya batuknya sampai keras sekali ya, ada excess meridian yang lah. Bisa juga kebocoran ci dari meridian yang tersebut ya. Selain itu, terdapat 2 meridian yin ya yang dapat menunjukkan gejala ekses nyeri. Jadi meridian yin itu cenderung sensasinya lemes ya. Ekses yin. Sedangkan kalau ekses yang itu
nggak tahan sentuh ya, bahkan nggak tahan di stretching itu rasanya sakit. Selain itu terdapat yang tadi dua meridian yin tadi yang rasanya nyeri juga, itu biasanya perikardium sama meridian liver. Ya, meridian perikardium ini saya gambarkan di sebelah kanan ya, dari samping dada ya, samping satu cun dari puting terus ke bicep gitu ya, terus ke tengah-tengah lekukan siku ya, terus ke tengah-tengah tendon sampai ke telapak tangan dan ujung jari, itu ada rasa seperti tarikan dan rasanya nyeri ya, meskipun itu meridian yin. Juga liver. Jadi liver itu biasanya ini deket-deket jempol gitu ya. Misal kita lagi kaki basah terus kena dingin, habis itu nggak ketutup selimut ya, bangun-bangun terpapar AC itu semalaman, kok digerakin atau di stretching kan ngulet tuh, pas ngulet ada sakit misal. Nah itu sering juga di meridian liver tarikannya terjadi. Jadi ada rasa nyeri ya, meskipun dia meridian yin. Lalu yang ketiga adalah gejala ekses pada meridian yin, menunjukkan bahwa adanya darah statis. Jadi kalau ada meridian yin, terutama yang rasanya nyeri, ya titik statis darah ya tentunya ya. Pasti kita semua sudah tahu ya. Ya ujung-ujungnya liver juga sih, karena pada dasarnya liver itu mengatur sirkulasi darah. Oke. Rasa lemah, nah ini sebaliknya. Kalau tadi rasa nyeri dan tarikan, kali ini rasa lemah dan sensasi tidak nyaman atau abnormal itu ya. Kalau rasa nyeri itu biasanya suaranya au ya. Kalau rasa lemah tuh biasanya ah, gitu. Nggak kuat. Nah, pas dia dicoba ngangkat beban ringan gitu, nggak kuat, nggak kuat. Nah. Jadi yang satu au, satu ah. Nah, rasa lemah dan tidak nyaman di bagian anterior atau posterior itu ada di sisi kanan tuh. Ini anterior. Sorry tulisannya kekecilan. Yang sebelah kiri sampai bawah itu anterior. Yang tengah itu posterior ya. Lalu yang kanan ini lateral atau medial ya, keluar sama ke dalam meridian di tubuh. Karena tulisannya kecil jadi di zoom dulu. Nah, sambil menjelaskan nih. Jadi anterior itu dari atas ke bawah ya, yang dikotakin warna abu-abu dan juga kuning itu anterior. Anterior itu sisi depan tubuh ya. Jadi dibagi tiga tuh biar nggak ribet. Karena meridian kan kemana-mana kan jalurnya. Anterior dari sisi depan tubuh ya, itu meliputi eh, di sini LU ya, LULI nanti ada ininya sih ya. Dan juga jalur ST ya. Makanya kuning tuh. Terus nanti ada posterior ya. Ini jalurnya ke bawah juga. Dan ini lateral medial. Nah, rasa lemah dan tidak nyaman atau kayak ada yang ganjel misal gitu ya. Di daerah kalau nomor 2 posterior di belakang itu merupakan salah satu ya ciri sindrom kekurangan yang ya, wajib moksa tuh. Jadi kalau rasa lemahnya di daerah punggung ya ke belakang itu tegak pun mungkin dia kayak nunduk lagi, bungkuk lagi ya. Wah, itu wajib moksa ya. Kalau seandainya batuk-batuk sampai dia nunduk begitu berarti dia sudah ada ekses yang di tubuh bagian depan ya, di paru-paru, dan juga kekurangan yang di belakang ya. Jadi depannya ekses yang sakitnya, di belakangnya kekurangan yang. Jadi depan tusuk, belakang moksa ya, itu wajib. Terus rasa lemah dan tidak nyaman. Oh, bisa juga ya, depan tusuk. Kalau ekses yang depan tusuk. Rasa lemah dan tidak nyaman di bagian depan tubuh merupakan tanda kekurangan qi ya. Nah, apa sih bedanya kekurangan qi sama kekurangan yang gitu kan? Mungkin nanti ada yang bisa menambahkan ya. Jadi rasa lemah dan tidak nyaman di bagian depan tubuh ya. Ya, bagian depan berarti anterior ya. Jadi ini cara bacanya lateral medial tuh anterior posterior, yang paling pojok kanan sama yang pojok kiri ya. Terus posterior poin nomor 2 tuh khusus yang belakang tuh. Sama torso. Torso tuh artinya dia cuma di badan doang. Kalau yang nomor 1 kan ekstremitas kaki dan tangan. Nah, kalau yang nomor 3, rasa lemah dan tidak nyaman di bagian depan tubuh ya, merupakan tanda kekurangan qi. Ini juga di torsonya aja.
Jadi yang di keempat alat gerak itu, kaki dan tangan itu poin nomor 1. Ya. Oke. Nah ini berikut gerakannya, ya. Berikut gerakannya. Ini sudah diidentifikasi jalur meridian. Ya. Nah, mungkin bisa sekalian dicoba ya. Jadi pertama kita dalam posisi duduk ini bisa ya. Kalau meridian LU itu duduk pun bisa. Terus ini lihat menengadah ke atas ya. Nah, di depan itu ada tarikan atau enggak? Karena kalau posterior itu dia hanya terfokus ke jalur yang di stretching saja. Jadi misal saat kita menengadah ke atas, yang ditargetkan bagian depan nih, bagian dada, ya, bagian perut ya, leher. Umumnya dia ada juga rasa tarikan sampai ke tangan ya. Jadi tangannya jangan ditaruh di paha ya, tangannya taruh di samping, terus kepala lihat ke atas. Nah, itu ada rasa tarikan dari leher kah, terus ada dari bahu kah gitu ya. Kalau bahu kan jalurnya LI kan. Ya, jalurnya bahu kan jalurnya LI. Tapi kok yang sakit malah di belakang gitu. Nah, itu termasuk nanti ada yang namanya meridian yang terdampak ya. Jadi itu bukan meridian inti yang kita incar. Yang kita incar cuma yang di stretching aja gitu. Kalau yang kenanya pas kita menengadah malah yang bagian belakang, berarti itu meridian yang terdampak. Apa bedanya? Nah, ini pentingnya di sini nih. Jadi, ada pasien datang dengan keluhan sakit punggung. Sakit punggung, ditusuk di punggung, nggak hilang-hilang sakitnya. Ternyata pas dia menengadah, ya, yang sakit itu dada. Pas ditusuk di dada, sakit punggungnya bisa hilang. Nah, itu maksudnya. Jadi sebetulnya yang sakit itu meridian yang bagian depan. Yang belakang itu meridian terdampak gitu. Ini bisa dicoba. Jadi dia pas menengadah ke atas dadanya sakit, tapi pas disuruh ruku gitu ya, disuruh pegang kaki, nggak sakit punggungnya. Nah, berarti sebetulnya sakit di tengkuknya itu adalah tarikan dari otot bagian dada di depan. Nah, itu sering terjadi. Oke. Terus dari menengahi ya, large intestine, usus kecil, itu sedikit tengok ke sisi kanan atas dan juga sisi kiri atas ya. Ya, kalau ada gemeter-gemeter ya, terus ada kayak rasa tertarik dari 4 aspek tadi itu, nyeri, terus baal pas lagi di stretching. Nah, dari miring ke atas, lihat ke kanan atas, terus ke depan lagi, terus tengok ke kanan sampai maksimal. Tengok ke kanan, nah itu ada tarikan nggak di samping leher ya, sampai ke bahu. Dan juga samping kiri ya. Jadi sambil nengok nih. Ini enaknya kalau lagi offline sih sebetulnya. Jadi ketahuan ya apakah nengoknya dia maksimal atau tidak kan. Nah, kalau ada rasa tarikan di leher, di apa di kepala ya, di dada, itu kita akupunturis tahu lah mana yang harus dieksekusi ya. Itu LULI. Lalu di tangan, gambar nomor 4 itu diluruskan ya, bentuk seperti pisau tangan. Lalu jempol menghadap ke jempol menunjuk ke depan, lalu jari keempat jari ya dalam kondisi rapat itu ditekan ke bawah. Nah, kalau seandainya ada tarikan dari jempol sampai ke dada ya, jempol sampai ke dada dan ini arahnya ke depan jangan ke samping ya. Jadi tangan ini dilakukan penekukan arahnya ke depan. Karena yang dicari itu stretching hanya sampai siku ya. Nomor 4 ini sampai siku saja. Ya. Nah, kalau seandainya ada tarikan atau ada kedut-kedut ya, kadang ada kedut-kedut di bagian lengan gitu ya atau di dekat-dekat jempol tuh. Nah, kalau ada kedut-kedut di situ berarti ada jalur meridian yang bermasalah di situ atau bahkan dalam kondisi kita melakukan pengecekan ya, lagi stretching, dia rilis sendiri ya. Makanya sensasinya berkedut. Dia rilis saat kita stretching. Luar biasa. Kenapa bisa? Ya itu bisa kita lakukan kalau ki kita cukup ya. Jadi kalau energi chi kita cukup seperti yang dijelaskan tadi di ini. Poin nomor 3 ya, rasa lemah dan tidak nyaman di bagian depan tubuh merupakan tanda kekurangan chi. Nah, kalau seandainya kita mau terapi terus pas kita ngeliat ke atas ada rasa lemes gitu di bagian dada kayak nggak kuat ngangkat ke atas atau
tangan aja gemeteran mungkin ya, nggak bisa di stretching. Berarti jangan coba-coba terapi ya. Eh, tapi gimana jadwal sudah dibuat? Eh, ya bisa inilah ya apa makan atau konsumsi apa gitu ya di pending. Harus makan ya, jangan sampai terapis lupa makan. Nah, terus gambar nomor 5 ini eh, dengan posisi badan tegak, jadi boleh berdiri. Terus tangan ini diarahkan ke belakang untuk mencari tarikan dari lengan, ya, bahkan sampai telunjuknya rasa tertarik ya, dari telunjuk terus ke lengan ke bahu, ya. Sama ini untuk meridian LU dan LI. Nah, dengan posisi tarikan yang ke belakang tadi, luruskan tangan ke depan dan tarik sikunya ke belakang. Jadi pastikan bahu itu tetap di tempatnya ya, jangan sampai bahunya naik. Bahunya tetap di tempat dan dorong siku ke belakang. Nah, biasanya di daerah deltoid ya, LU apa kalau yang depan tuh LU2 ya, LU3 ya, LU4. Kalau seandainya ada rasa sakit, ada rasa lemes ya. Jadi kayak nggak sampai rasanya atau kayak lemah gitu tangan. Nah, itu eh, harus diterapi. Nah, kalau nyeri itu biasanya ada di samping tuh jalur LI karena ekses yang kan. Jadi ekses yang itu bisa nyeri. Sedangkan kalau LU itu eh, nggak apa ya, rasanya tuh paling kayak lemes atau kedut-kedut aja atau rasa abnormal aja, kayak rasa ini kayak kayak jari pengen dipletekin gitu rasanya tuh ya. Jari mau dikretekin kayak ada yang nyangkut rasanya. Nah, itu ya. Jadi itu sensasi rasa abnormal. Sedangkan kalau di sini bahu ada yang sakit, berarti jalur meridian bahunya bermasalah. Ya ini atlet sering sekali ya. Jangankan atlet, eh main bulu tangkis saja malam paginya bisa datang nih. Terus pas dites tangannya begini, wah ternyata jalur-jalur LI-nya yang bermasalah. Dan kalau malam baru main, artinya kan tarikan itu baru pas bangun tidur ya, atau pas sebelum tidur. Itu cepat banget ditangani ya. Kan belum ada 24 jam paginya datang ditangani, wah langsung cepat. Apalagi baru kena ya. Nah, terus nomor di tolak pinggang. Terus tangannya itu didorong ke belakang. Jadi dari tolak pinggang dengan apa ya, pergelangan tangan ya. Kita tolak pinggang dengan pergelangan tangan ditempel di pinggang. Lalu tangan kita ditarik stretch ke belakang. Nah, itu kalau ada rasa kedut-kedut atau enggak ada yang nggak sampai, masanya nggak sampai nih kayak gini nih. Gimana nih? Wah, coba tuh dicek ya. Cari aja titik-titik di meridian sepanjang itu ya. Hitung-hitung belajar kita nginget lagi kan jalur-jalur meridian. Oh ternyata di situ ada jalurnya misal gitu. Dan yang nomor 4 kita balik tangan kita ke bawah. Jadi posisi tangan ke depan ya sejajar pusar kira-kira. Lalu tangannya dibalik jempol jadi di bawah, kelingking jadi di atas. Nah tuh langsung bunyi klok gitu ya. Tangan saya bunyi. Itu sama ya. Jadi kalau seandainya ada kedutan, ada ini, itu tanda rilis. Tapi kalau seandainya nyeri atau kok kayak lemes gitu di rotasi, itu biasanya memang ada meridian bermasalah. Nah, selanjutnya ST. Ini perlu dibahas satu-satu nggak ya, Bu Ketua? Cukup ya waktunya ya? Iya, silakan. Oke, oke, langsung aja ya. Nah, kalau yang dipegang dipegang ada gambar tangannya itu mungkin kita bisa cek nanti ya sama partner atau sama pasien. Tapi kita coba pakai teknik yang ini dulu ya. Nah, ini stretching jalur limpa lambung ya. Ini bisa dilakukan dengan gerakan ini dan mohon hati-hati ya Bapak Ibu ya, apalagi yang sudah seharian terapi ya. Ini sebetulnya butuh pengawasan. Terus hati-hati di belakang kalau ada tembok, jangan main dengak aja ke atas ya. Kepala kejedot. Lalu posisi tarikannya itu memang sepanjang jalur dari kaki ya sampai ke pinggang, badan, kepala dan juga dahi. Targetnya adalah si mata ini bisa ngelihat ke belakang. Jadi kalau seandainya dia bisa ngelihat matanya sampai ke belakang, itu tandanya meridian limpa lambungnya aman ya. Atlet wajib bisa ini. Kalau atlet nggak bisa ini, biasanya staminanya parah ya. Gitu. Ya, karena limpa itu berkaitan juga dengan stamina. Ya. Oke.
Terus jalur jantung. Nah, ini dia. Kemarin saya baru bawakan di OJK dan mereka langsung ketakutan ya. Setelah dicek begini, mereka ketakutan. Jadi pertama, ini kita bisa lakukan apa? Nunduk kepala ya. Jadi kepala itu nunduk ke bawah ya. Nunduk. Kan jalur SI itu di belakang ya. Jalur SI adanya di belakang. Itu tarikan-tarikan pada belikat. Itu kalau seandainya ada rasa eh, narik di belakang belikat gitu ya, atau kayak ada ada nyeri sampai ke kelingking ya. Saya kan dulu pernah patah nih, jadi tahu nih rasanya. Jadi kayak ada nyeri-nyeri sampai kelingking ya. Nah, itu berarti ada masalah di meridian usus kecil ya. Terus ada yang misal patah cuma nyambungnya nggak kembali lagi ya. Itu juga sering tuh terasa saat di tes meridiannya. Jadi kalau ada pasien yang patah terus dia urut aja gitu ya, nggak dioperasi dengan benar ya, tulang sambungannya ngaco atau masih ada pen juga kadang dia ngerasa ada terbatas gerak ya, atau rasa nggak nyaman gitu. Nah, terus dari kita melihat ke bawah, terus kepala kita melihat ke arah ketiak sebelah kanan, lalu tangan kita itu dibuka pelan-pelan. Nah, tangan kanan ngebuka ya, itu yang ketarik dada sebelah kiri. Gitu. Jadi kalau kita ngeliat ke kanan itu jalur meridian jantung pas di otot di depan organ jantung itu sendiri. Jadi dari posisi tangan kita dinempel sama tubuh, terus kepala kita nunduk, tengok sedikit ke kanan. Ya, dari kepala kita nunduk ya, lihat tekan ke bawah, terus kepalanya tengok sedikit ke kanan seperti ini. Ini sudah ada tarikan di dada kontra kita tengokkan ya. Jadi nengok ke kanan, dada kiri dari sini ya keluar arah tubuh. Maka tarikan sebelah kiri akan ada rasa ya, rasa tertarik. Kalau masih kurang ketarik, dikebelakangin sedikit tangannya ya, atau diputar jempolnya ke arah bawah. Ya. Nah, kalau nggak ada sakit ya aman ya, berarti nggak ada masalah. Lalu posisi tangan lurus dan jarinya itu diangkat ke atas ya. Tangan lurus, jarinya diangkat ke atas semua menghadap 45 derajat ke arah atas. Itu untuk mengecek jalur meridian jantung dan usus kecil ya. Itu sampai bawah siku. Jadi kalau bawah siku terasa ada tarikan, nah berarti meridian itu bermasalah. Ingat, ini nggak langsung ke organ ya. Jadi kita hanya deteksi meridian. Atlet ini penting banget ya. Kalau megang atlet atau megang olahragawan, atau mungkin anak atau cucunya ikut bela diri gitu ya. Terus ada cedera atau ikut apa Muay Thai atau kardio atau angkat beban terus ada yang nggak enak itu dicek aja ya. Terus nomor 4 ini satu tangan jadi bukan dua tangan ya. Nomor 4 angkat tangan ke atas lurus lalu rasakan ada tarikan dari ujung jari ketiak sampai ke badan ya. Sampai ke ketiak terus rotasi dari belikat sampai ke apa punggung ya, belikat ke punggung ke leher. Jadi saat gambar nomor 4 ini tangan diangkat ke atas, kalau ada rasa nyeri di daerah AT dan SI ya, terutama SI itu, rasa nyeri langsung eksekusi di tempat ya. Jadi kondisi nyeri di situ, tusuk di situ. Bisa sih dipastikan juga dengan AC point ya. Kita tekan-tekan di daerah situ apakah benar. Cuma seringkali saat gerakannya itu diturunin, sakitnya hilang ketutup sama otot. Nah, berarti dia sudah masuk ke deep muscle ya, otot yang bagian dalam. Jadi kalau seandainya bergerak lalu ditekan itu ada sakit, sedangkan pas diturunin itu eh, kadang nggak harus ditusuk di tempat, di sekitarnya aja dicek. Ya, atas bawah kiri kanan 4 arah mata angin, lalu 8 arah mata angin di daerah situ. Karena meridian bisa kalau kalau dari dasar ilmunya kan meridian terbagi dua ya, ada yang fisik, ada yang metafisika ya. Jadi kalau dari dasar ilmunya meridian yang fisik, yang miofasia ya, kalau ditelusuri dia larinya ke miofasia. Itu dia biasanya dengan seiring adanya pergerakan jalur titiknya berubah. Ya. Jalur titik akupuntur tuh bisa pindah tempat.
Tapi kalau metafisiknya enggak ya, itu yang terjadi di phantom pain ya. Tahu kan Bapak Ibu phantom pain ya. Jadi kalau ada orang yang diamputasi tapi rasa sakitnya masih ada, itu phantom pain. Itu jalur titiknya tetap di tempat. Jadi kayak ada titik meridian yang koordinat, itu metafisik. Kalau di Kirlia fotografi, fotografik aura itu ada kelihatannya. Ya. Lalu nomor 5 ya. Nomor 5 itu ada posisi tangan ngangkat ke atas ya. Lalu sikunya dorong sedikit ke depan mendekati bahu itu mendekati wajah. Jadi jangan sampai bukannya ke samping ya. Bahunya ke depan. Jadi kita kayak nyorot dengan siku ya. Kayak ngintip dengan siku. Nah, dari posisi nomor 5 itu tinggal dibuka tangannya ke samping ya, seperti gelantungan di bis ya atau di kereta. Lalu tangan kita dengan posisi siku mengangkat 90 derajat itu diarahkan kepalan tangan kita ke belakang. Nah, kalau nggak kuat nih, kalau ada nyeri berarti di situ ada meridian yang bermasalah ya. Ini kalau yang pernah cedera enak banget nih. Wah, tahu. Oh iya di sini, di sini. Dulu saya pernah di parkur jadi cedera saya banyak. Oke, terus ini nomor 7 ya, ini bisa dirotasi ke atas. Rotasi ke atas. Nah, itu dicek ada cedera atau enggak. Kalau seandainya ada pegel, nah itu sensasi ini apa? Baal. Jadi dia kayak dari semua yang kita gerakin pas selesai dilepas stretchingnya itu baru ada rasa cenut-cenut, itu berarti baal gitu ya. Terus dicoba lagi, biasanya di stretch yang kedua itu akan lebih jelas terasa baal gitu. Nah ini untuk yang BLKI ini kita pakai yang ini aja ya. Ini seperti mau berenang nih, terutama yang nggak mungkin lah ya kalau orang sakit pinggang bisa begini. Jadi jangan dipaksa pasiennya ya Bapak Ibu ya. Kalau udah jelas-jelas sakit pinggang berarti meridian pinggangnya bermasalah. Nggak usah disuruh tes lagi. Nah ini kalau mungkin ada juga kali ya teman-teman kita yang sebetulnya masih muda terus melakukan ini nggak sampai gitu. Oh ya, dengan catatan ini kaki kalau bisa agak rapat ya atau paling maksimal dibuka sejajar bahu. Jadi jangan buka lebar-lebar. Kalau buka lebar-lebar mah nggak kena ya di pinggangnya. Nah, dengan format lutut lurus, lalu tangan menggapai ke tanah, kalau seandainya nggak sampai ya, itu memang meridian pinggangnya bermasalah. Ya, mau dia olahragawan ya, mau dia orang sehat ya nggak ngerasa sakit. Kalau dia nggak sampai nyentuh lantai pakai tangan, itu pinggangnya bermasalah. Berarti apa? Duduknya mungkin lebih banyak daripada jalannya ya. Jarang jalan kaki gitu. Atau jarang minum air putih ya. Nah itu meridian atau habis nahan pipis yang paling sering ya. Habis nahan pipis, terus di aktivitas. Kan kadang terapis itu suka nahan pipis ya. Kalau lagi terapi itu nggak boleh ya sebetulnya. Oke. Nah ini juga ada di BLKI satu aja, utamanya di BL sih ya. Kalau KI, kalau sakit ginjal, jangankan disuruh begitu, duduk aja mungkin nggak sanggup ya, mukanya sudah hitam. Nah ini PCTE, ini sangat umum, wajib diperiksa untuk olahragawan. Kenapa? Karena di sini ada TE, Meridian Sanjio, Triple Energizer. Bagi kita yang terapis, tolong dihafal ya. Jadi kalau seandainya mau terapi ini gerakan penting. Karena TE itu menentukan kapasitas C kita cukup apa enggak. Apalagi kalau dapat pasien yang sakitnya nggak punya semangat hidup, waduh, itu nyiksa Ci banget ya, kayak sembuhnya mau nggak mau. Aduh, capek sekali itu. Nah, ini posisi kepala miring ya. Ini umum lah, kita biasanya juga melakukan kepala miring. Kalau ada rasa tarikan di samping atau sampai kepala ya, atau kita lagi migrain nusuk, jangan coba-coba. Lagi sakit kepala sebelah terus nusuk. Itu biasanya hasilnya nggak dapat, kepala kita makin sakit biasanya. Karena identik kalau lateral medial ini sakitnya eksesiang ya, jadi agak sedikit susah ditahan. Terus posisi tangan ke samping yang gambar nomor 2 ya. Ini kalau seandainya nggak bisa lurus, jadi sikunya pas dilurusin bahunya sakit gitu ketarik. Atau dia harus dibantu ditarikin pakai tangan. Nah, berarti memang ada gejala tuh. Apa tadi? Malaise ya atau baal. Jadi dia nggak bisa sampai ke
gambar tersebut itu termasuk ke defisiensi yin atau apa yang tadi ya defisiensi yin ya, yang masuknya yang ke yang lemah ya. Terus dari tangan ke samping dia berputar ke belakang bahu ya. Jadi tangan kita menyentuh bahu, melingkari tubuh dan sikunya diangkat agak tinggi sampai sejajar dengan dagu ya. Itu gambar nomor 3. Nah, terus gambar nomor 4 kita seperti bercermin, terus cerminnya diarahin ke samping ya. Cerminnya diarahin ke samping dan ketiak kalau bisa jangan terlalu lebar bukanya. Dan posisi tangan ini jempolnya sedikit diputar agak keluar. Memang kalau gambar aja kurang detail ya. Nanti kapan-kapan kita senam bersama ya sambil meridian test. Lalu posisi nomor 5 ya, ini posisi tangan itu dipegang. Jadi seperti bercermin ya, tangan kita seperti bercermin, lalu sikunya diluruskan. Setelah diluruskan, tangan kita dipelintir sampai jempolnya menghadap ke depan ya. Dengan posisi nekuk. Jadi posisi tangan kita tuh nekuk ke arah dalam. Jadi jangan cuma dipelintir aja, harus ada tekukan. Tekuk pelintir. Tekuk pelintir. Sebentar. Nah ini ya, ini contohnya ya. Jadi dia harus nekuk terus pelintir gitu. Jangan cuma pelintir aja ya. Dia harus nekuk. Biasanya ada sakit-sakit di sini ya. Perikardium ya. Lalu ada juga tangan kita kebuka samping ya. Kebuka samping. Itu biasanya sakitnya tuh sampai ke tiak tuh kalau ada masalah, atau sampai ke bawah pinggir dada ya. Nah, terus posisi tangan dari posisi yang lurus tadi ditekuk ya. Jadi pengambilannya memang lurus dulu terus ditekuk. Jadi gambar nomor 7. Ya, jadi ada gambar yang serangkaian. Jadi kita nggak bisa melakukan gambar nomor 7 itu sebetulnya dari bawah. Jadi nggak boleh ditekuk dari bawah. Harus dilurusin dulu nomor 6 dulu baru nomor 7. Ya. Makanya butuh ini ya, butuh BIM nggak bisa dilihat dari gambar doang. Terus nomor 8 itu diputar agak, jadi tangan kita agak ke depan terus diputar sampai jempolnya itu terbuka ke arah luar. Telapak tangan kita kebuka, jempol ke arah luar, lalu jempol ini agak sedikit geser ke samping. Jadi kayak, sorry. Ini gambar perikardium. Kalau sambil nyoba enak ya. Nah, kalau ada rasa nyeri di sini ya, tengah-tengah. Oke. Dan yang terakhir nomor 9 di perikardium itu ditekuk ke bawah. Jadi dari samping tekuk ke bawah. Jadi ditarik aja tuh sama jarinya ke bawah. Nah, GBLR ya. Ini yang paling favorit buat para atlet. Itu bisa dibilang kalau nggak kena di GBLR biasa dia nggak berobat ya. GBLR itu adalah sakit yang sangat ngeganggu pergerakan. Jadi kalau ada sakit di GBLR ini, waduh, bergerak aja mungkin sulit ya. Boro-boro dia mau tanding, latihan aja nggak mungkin bisa. Nah, itu pertama titiknya adalah dengan rotasi. Tapi jangan di ini ya, jangan di ayun. Itu rotasinya dibuka pelan-pelan ya, sampai tangan kita berputar ya ke belakang. Fokusnya terus kaki dibuka 45 derajat keluar. Jadi dari kaki sebahu jarinya menghadap 45 derajat keluar, sambil berdiri diputar badannya ke samping. Nah, gambar nomor 1 ini ya, gambar nomor 1 ini cedera di daerah sini. Jadi saat diputar ke samping dia ada rotasi ini ya. Sama LR-nya nanti ada di daerah dalam sini nih, sebelah kiri. Jadi kaki kanan sebelah luar dan kaki kiri sebelah dalam. Ya. Bolak-balik tuh, jadi kanan kiri juga, jangan lupa. Nah, terus nomor 2 nih. Nomor 2 ini yang paling sering.
ya. Jadi kalau bangun dari duduk lama atau duduk tila lama ya, itu badannya bisa geser sampai dia nyentuh lutut ya, sisi samping lutut, atau ke bawah sedikit kalau bisa ya, lutut bawah sedikit. Sebaliknya, jadi sampai jari kita menyentuh GB34 ya, GB34 disentuh ya, kalau bisa. Dengan posisi badan tegak, nggak boleh nunduk. Jadi badannya itu harus tegak. Oke. Nah, nomor 3 ini kita bisa silangkan kaki. Ya, kalau ada masalah di panggul itu, apalagi gejala GB itu nggak akan, apa gallbladder ya, meridian gallbladder itu nekuk apa ke samping itu sakit sekali. Oke. Dari nomor 3 itu diangkat ke atas kakinya ya. Dan suruh tahan, jadi jangan dipegangin ya, suruh tahan sendiri. Posisi badan miring. Nah, sisanya ini nanti harus dibantu ya. Ini bisa dilakukan dengan partner aja dulu ya, dengan teman. Terutama yang sering olahraga ya, itu pasti di sininya kalau dia nggak pemanasan atau kurang pendinginan nih, otomatis sakit ya. Bisa dipastikan 80%. Dia olahragawan, terus semalam habis olahraga nih, mau dia angkat besi, dia lari, apalagi pelari kan. Nggak olah apa, nggak pemanasan, nggak warming up, nggak cooling down ya, nggak pendinginan. Bisa dipastikan ini sakit. Coba aja ya, ajak teman. Hai teman, ayo kita ke rumah saya cek gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini dari buku. Jadi saya ada guru saya ya, namanya Katsui Sayano. Beliau orang Jepang ngirimin gambar ini. Rencananya beliau November mau ke Jakarta. Saya pesan buku ini. Jadi karena kemarin November ada kerusuhan dia nggak jadi ya. Masih ada tuh WA-nya tuh. Sorry saya nggak jadi ke sana. Ya kerusuhan ya. Harusnya ke pas kerusuhan dia datang terus nggak jadi. Diundur November. Karena beliau nggak bisa datang, saya minta foto bukunya. Jadi ini pakai bahasanya bahasa translatean Google Scan ya. Ini titik yang bisa ditangani ketika terdeteksi ada masalah di meridian yang terdampak ya. Ini untuk LU ya. Paham lah ya kalau akupunturis mah. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini terima kasih ya atas partisipasi dan perhatiannya atas webinar malam ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kalimat penutup ini kata-katanya Bruce Lee ya. Simplicity is the key to brilliant. Jadi simple-simple itu kunci dari brilliant. Bahkan orang yang brilliant itu sebetulnya bisa merumuskan hal-hal yang rumit menjadi simple. Orang yang bisa merumuskan hal rumit jadi simple itu berarti brilliant. Lalu knowing is not enough. Tahu aja nggak cukup. We must apply. Jadi kita harus coba. Jadi kita tahu nih meridian. Saya tahu ya. Saya tahu salto. Coba bisa nggak gitu. Kita harus coba. Willing is not enough. Ya pengen aja nggak cukup. We must do. Jadi kita harus lakukan. Jadi tahu aja nggak cukup. Oh saya tahu ini, saya tahu titik ini. Cobain aja ke badan sendiri minimal ya. Jadi kadang patokan patokan itu terapi kita itu ke badan sendiri aja dulu. Itu kalau enak berarti bagus. Ya, mungkin itu saja dari saya. Nah, ini sumber-sumbernya terutama di ini, sport acupuncture. Ya, terus ada M-test, meridian test. Ini difotoin juga sama Sensei Katsui Sayano ya. Dan dari beberapa sumber untuk pelengkap. Oke. Baik, kurang lebihnya mungkin hanya ini ya slide-nya, dan pas waktunya jam 8. Terima kasih, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Saya kembalikan ke Bu Ketua. Terima kasih Bu. Ya, makasih Pak Ibrahim atas pemaparannya. Wah, menarik banget nih ya. Jadi ini memadukan antara teori akupuntur, kemudian dengan sport ya, terus juga Ya, dengan gerakan-gerakan. Kita buka sesi tanya jawab. Kita persilahkan ada 3 penanya. Silakan yang mau bertanya, karena waktunya juga sudah lumayan ini juga. Ya, silakan Bu Margaret. Ya, malam Bu Lilis, makasih. Malam Pak Ibrahim, terima kasih untuk selamat malam sharing Bu materinya, Margaret. sangat menarik. Ya, yang mungkin saya mau tanyakan yang pertama, eh,
tadi kan dibilang metode ini bisa digunakan kalau misalnya seseorang tuh kayaknya nggak ada keluhan, tapi Hmm. sebenarnya ada masalah gitu kan ya. Hmm. Atau bisa juga sudah ada sakit tertentu, tapi ternyata bukan di area sebenarnya yang di situ yang sakit, tapi di tempat yang lain. Nah, Ya. yang kalau mau saya tanyakan, misalnya pasiennya sudah ada keluhan rasa sakit nih, misalnya di lutut lah ya, kalau pada wanita banyak. Hmm. Seberapa, maksudnya rasa sakitnya sampai yang seberapa jauh masih bisa ditolerir, bisa kita lakukan tes ini ke si pasien itu gitu, Pak. Paham nggak ya, Pak? Paham, paham, paham. Paham ya. Nah, itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, materi yang begitu padat ini kayaknya kalau cuma sekali dijelasin gini kan kayaknya belum cuneng ya Pak, belum nyantel banget gitu Pak. Terus seperti tadi Bapak bilang nanti akan ada kegiatan olahraga bersama, mungkin akan dicari waktu. Nah, kalau yang mau saya tanya, apakah nanti akan ada kayak komunitasnya begitu Pak? Mungkin entah untuk para terapis begitu, untuk bisa belajar bareng gitu, Pak. Itu aja Oke. paling makasih, Pak. Ya, terima kasih Ibu Margaret. Langsung saya jawab aja ya, mohon izin Bu Ketua. Ya, silakan. Ya, oke. Jadi pertanyaan Bu Margaret cukup teknis ya, bagaimana eh, ada resistensi saat kita melakukan stretching pada pasien. Itu pertama kita bisa lihat dari ekspresinya ya. Makanya di slide tertentu itu apa reaksi abnormal itu suara yang keluar ya. Ada orang yang tahan sakit ya. Jadi kondisinya dia mengeluh ada gangguan di lutut tapi tahan sakit. Nah, itu biasanya gejala-gejala kelemahan yaitu defisiensi atau gejala-gejala eh, yang bersifat kekurangan ya, kekurangan Qi atau yin lah ya, masalah defisiensi. Lalu ada yang tadi kadar ketahanan itu biasanya kalau yang disentuh aja sakit ya nggak akan bisa ya seimbang karena gerakan ini butuh balance dari meridian atau daya ikat dari meridian stomach ya, dari meridian lambung. Kalau seandainya di situ jangankan dia stretching sudah sakit ya langsung eksekusi aja. Apalagi nyerinya itu bisa langsung dieksekusi. Tapi kalau seandainya untuk kasus penyakit yang hilang timbul ya, ini kalau pagi itu kram ototnya naik kelihatan gitu kan. Jadi kejadian-kejadian apa resistensi sakit itu kadang sangat berpengaruh dengan tes pergerakan. Dimana kalau seandainya dia nggak sehat, dia nggak akan seimbang untuk bisa melakukan stretching seperti tadi. Pasti dua sesi ini masih akan dirundingkan ya, karena memang ini banyak ke praktek ya. Kalau teori aja banyak gerakan-gerakan yang mungkin yang nggak biasa olahraga tuh nggak tahu batas muternya semana gitu kan, sudut-sudut putarannya semana. Kadang aja kalau kita muter ke samping aja, nggak sengaja bahunya naik. Nah, kalau bahu naik kan berarti jalur meridian yang kita tuju nggak kena. Memang harus ada, eh, baik itu dicoba di diri sendiri dulu ya, baru nanti ke pasien. Jadi jangan langsung coba ke pasien ya, apalagi pasiennya sudah tua,
Dicobalah pasien tua ke nomor yang ini ya. Ini gimana? Bahaya ya kalau ke apa sakit lutut terus kita coba begini, pasiennya sudah tua, bisa jengkang dia ke belakang ya. Malah ada cedera baru nanti. Jadi benar-benar harus dilakukan amannya untuk ke orang yang nggak sakit dulu ya kalau mau uji coba atau ke diri sendiri lah. Diri sendiri itu paling enak ya. Nyoba dari diri sendiri itu lebih baik ya. Mulai dari diri sendiri. Mungkin itu Bu Margaret kira-kira pemaparannya. Ya, terima kasih Pak Ibrahim. Terima kasih kembali. Oke. Di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Haryo. Apakah bisa didapatkan bahan presentasinya? Ya, ini sudah ada rekaman ya. Aku kembalikan ke Bu Ketua deh. Ya, nanti ini kan akan ada kita upload di YouTube ya. Seperti itu Ah, sih. ya. Oke, kemudian apakah akan dibuka kelas, terus butuh berapa hari pelatihannya? Ini pertanyaan dari Hendra. Oke. Minimal 3 hari, sepadat-padatnya 2 hari. Kenapa? Karena pemahaman tubuh ini kadang dengan gerakan yang simpel yang ada di sini ya. Nggak simpel sih, lumayan juga banyak. Kadang nanti ada temuan. Jadi bagi para terapis pun pasti banyak temuan, saya yakin ya. Berapa banyak terapis yang sebetulnya pengen diterapi juga ya. Tapi mungkin ada rasa saling tidak percaya. Atau karena ngerasa tusukan itu ya sakit ya. Karena orang-orang akupuntur kan sensitivitasnya sangat terlatih ya. Jadi orang yang sensitivitasnya tinggi kadang sama jarum juga ngeri gitu. Jarum sudah apa belum nempel aja mungkin udah tahu rasa sakitnya. Jadi harus ada apa ya waktu yang cukup 1 hari untuk hanya mengetahui pergerakan yang tepat. Setelah mengetahui pergerakan yang tepat, baru nanti ditemukan kan ada temuan-temuan. Minimal orang kalau mau saja tuh pinggang biasanya pegel kan. Nah, itu dari temuan itu kita pasti akan lakukan penanganan langsung gitu di tempat. Karena kalau ditunda-tunda biasanya malah makin susah di apa diperbaikinya gitu ya. Dan untuk butuh berapa hari minimal 3 lah atau padat-padatnya 2 hari dalam waktu biasanya untuk optimal kan 90 menit ya 90 menit nggak kalau seandainya seharian penuh kayaknya nggak perlu deh maksimal 90 menit waktu otak itu menyerap di jeda setengah-setengah gitu ya 45 menit istirahat kayak bola aja pertandingannya terus baru kita mulai lagi dan biasanya banyak temuan di saat kita lakukan pemeriksaan ya. Dan nanti juga ada ininya nih apa ada nah ini kolom tesnya nih ini kan ada kolom tes gitu ini bisa dicoba dulu sama badan sendiri ya kurang lebih seperti itu ya terima kasih Pak Haryo Wibowo Ya, mungkin ada Pak Hendra Chen pertanyaan ya Pak lagi? Hendra Chen. Kalau sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin saya yang mau bertanya nih Pak Ibrahim. Jadi bukan bertanya sih ya, mungkin Oh iya baik. mengkonfirmasi. Jadi kita sebagai seorang terapis, berarti sebenarnya wajib ya untuk rutin melakukan meridian test untuk diri sendiri ya. Jadi kita bisa tahu apakah memang kita cukup fit atau memang mumpuni untuk melakukan terapi kepada pasien. Begitu benar nggak ya? Mohon maaf keputus suaranya tadi. Ya, jadi sebagai seorang terapis, berarti kita wajib ya secara rutin Ya. kita melakukan meridian test untuk diri sendiri, itu untuk mengetahui dan meyakinkan diri kita bahwa kita memang cukup fit dan mumpuni dalam menangani terapi terhadap pasien. Betul nggak gitu? Ya, betul sekali Ibu Lilis. Jadi kita terutama untuk beberapa pasien VVIP terutama ya pasien-pasien penting gitu. Itu kan kita harus selalu memastikan kondisi terapis itu selalu dalam kondisi baik ya, sangat baik kalau bisa. Nah, meridian test ini juga sangat bisa digunakan untuk melakukan persiapan ya. Hamin satu sebelum terapi orang penting misal gitu kan.
kita akan lakukan stretching ringan tanpa harus olahraga yang banyak gitu. Kalau kayak Tai Chi itu kan harus satu sesi kan. Contohnya Tai Chi 8 aja yang paling sedikit, itu satu sesi jurus aja baru pemanasan gitu, baru naik. Dan kalau keringatnya terlalu berlebihan, terlalu banyak chi yang dibuang juga gitu. Apalagi kalau gerakannya belum sampai ke locking meridiannya. Jadi dalam mempelajari meridian test ya, karena saya tahu kita jadi tahu batas-batas tubuh di stretching. Ketika kita melakukan tai chi pun jadi nanti akan lebih maksimal gitu. Karena kita paham jalur meridiannya kan, kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa itu bukan hal yang ini ya, bukan hal umum lah kalau kita harus mempersiapkan diri dalam melakukan terapi dengan memastikan kondisi kita selalu fit, kurang lebih seperti itu Bu Lilis gitu. Nah, kalau untuk yang gerakan tadi ya, STST yang nomor 1, itu kan Nah, apa? Kita harus lenturkan badan kita ya ke posisi belakang. Itu apakah ada ya derajat yang maksimalnya atau bagaimana? ada sampai mata kita melihat bagian Pak ke atas ya? sisi belakang. Jadi mata kita ke atas terus sampai lihat ke belakang. Nah, tidak seimbang itu juga salah satu ciri pada meridian yang bermasalah di situ. Jadi kalau kita melakukan gerakan itu dan kita hilang keseimbangan, berarti meridian itu bermasalah. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada satu lagi, kita buka pertanyaan. Setelah itu kita bisa closing. Silakan teman-teman peserta, ada yang mau bertanya? Kalau untuk pasien lansia, apakah perlu juga kita lakukan meridian test, Pak Ibrahim, sambil nunggu yang lain? Baik. Ya, untuk pasien lansia bisa juga dilakukan selama kondisinya memungkinkan. Jadi kalau kalau seperti tadi ya berdiri aja mungkin sulit, itu mungkin agak berisiko. Tapi tetap kita harus jaga sisi-sisi belakangnya, sisi-sisi sampingnya. Ini pun sudah dites ke pasien yang pasca stroke ya. Jadi ada pasien lansia, terus dia pengobatan setelah kena stroke ringan, dia lakukan stretching ini juga berdampak gitu. Jadi eh, ada batas-batas yang dia hilang keseimbangan, ada juga yang dia bisa lakukan itu ya selama penjagaannya atau kita jagainnya ya si terapis ini baik. Kita tahu kalau dia condong ke belakang ya berarti belakangnya kita jaga. Terus kalau seandainya mau dilakukan ke pasien yang beresiko, nggak harus lansia ya. Misal dia patah tulang gitu, ada bekas patah. Nah itu di sudutnya mungkin bisa dikurangi sedikit karena dia nggak akan bisa melakukan seperti gambar kalau tidak benar-benar sehat sempurna gitu. Pasti kalau seandainya ada sakit atau ada nggak seimbang ya, atau jangankan orang yang sakit gitu, kita aja deh yang sehat gitu ya. Ini malam-malam habis habis kita webinar, coba aja ngeliat ke belakang gitu. Patokannya mungkin 8 sampai 15 detik ya. Kalau 15 detik bisa, itu sudah aman lah. 8 detik aja udah aman lah, seimbang gitu. Karena dia butuh resistensi dari dari ketahanan tubuh untuk bisa menahan supaya kita nggak jatuh. Itu meridian kita aktif sebetulnya, gitu. Kurang lebih Oke, seperti itu, Bu Lilis. terima kasih. Bagaimana? Jadi hati-hati ya kalau orang tua. Ya kalau orang tua mohon hati-hati. Nah, ini ada pertanyaan Ya, dari Pak Hairul Abbas. M-test ini Ya, apa bisa untuk penyakit-penyakit kronis? sangat bisa ya. Jadi bisa dilakukan pengecekan ini untuk penyakit-penyakit yang kronis juga dengan cara menentukan di mana sakitnya. Kan itu kan penyakit yang jangka panjang. Untuk tesnya sih bisa aja. Cuma kadang memang kalau yang saya temukan ini di bagi orang-orang yang sudah sakit lama tapi dia olahragawan itu sepertinya kayak sakitnya tuh nggak dirasa atau bisa disembunyikan gitu. Jadi seolah-olah dia kayak batas fleksibilitasnya memang tinggi, jadi dia kayak nggak sakit. Itu yang memang sulit dideteksi ya sebetulnya.
Jadi ada sebagian orang yang dia sebetulnya ada sakit kronis gitu, udah lama dia derita dan dia nggak pernah periksa atau dia nggak pernah kasih tahu kita ya. Eh, Terus pas dia apa namanya lakukan itu pun dia tetap stabil ya dan juga tetap apa namanya tetap bisa bisa apa nggak ada sakit di stretch ya di kondisi stretching itu dia nggak sakit. Tapi ternyata terdeteksi ada penyakit kronis yang makin parah gitu yang memburuk. Itu juga beberapa kali kita temukan. Nah, itulah fungsinya pengecekan nadi ya. Jadi bukan dalam arti meridian test ini bisa menggantikan pengecekan yang lain. Jadi tetap pengecekan-pengecekan dasar akupuntur seperti cek nadi dan lidah itu sangat berpengaruh di situ. Karena saya sudah menemukan langsung ada dari apa dari senior ya senior yang sudah lama berlatih bela diri itu kelenturannya luar biasa tuh. Sehingga tiba-tiba eh, kenalan saya ini sudah almarhum ya. Dia kondisinya didiagnosa meninggalnya karena GERD gitu. Padahal posisi ini dia sering contohin gitu setiap setiap pelatihan ya. Beliau mengajar kami tuh kayak nggak ada masalah aja. Tapi kan kita nggak tahu kan apa yang benar-benar diderita pasien atau dia menyembunyikan penyakitnya atau gimana. Memang sulit mendeteksi orang yang terlihat sehat tuh sangat sulit sekali. Kurang lebih seperti itu, Pak Hairul Abbas. Ya, Oke, saya rasa tapi bisa cukup. kalau buat deteksi bisa. Ya, Oke, baik. makasih untuk pertanyaan dan penjelasannya. Saya rasa cukup ya untuk waktunya ya. Terima kasih untuk pemaparan yang sangat menarik ya dari Pak Ibrahim. Dan nanti mungkin kita bisa atur jadwal ya kalau mau ada workshop pelatihan bagaimana meridian test. Nanti kita atur, kita kumpulkan orang ya Pak Ibrahim ya. Baik, nanti bisa seperti sebelumnya ada sesi senam tai chi juga kan biasanya kalau ada. Ya, itu harus harus offline ya, nggak bisa online ya. Oke. Oh, Ya. online sih bisa aja Bu sebetulnya, tapi ya masing-masing jadi Oke, oke. Ya, tapi kurang kurang optimal lah ya, kurang pasti kurang pasti greget kurang pastinya optimal. ya. Oke. Betul. Terima kasih untuk pemaparannya. Kita siap-siap untuk sesi berfoto bersama. Silakan, mohon dibuka kameranya, Stanley. Oke, selamat malam, Bapak Ibu. Udah dibuka semuanya kameranya? Ya. Oke, 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Mohon yang belum dibuka kameranya. 1, 2, 3. Ini ada juga yang belum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu Ya, semuanya. Selamat terima malam. kasih Stanley. Terima kasih banyak. Mohon Bu. untuk mengisi link kuesioner sudah saya tuliskan di WA Group edisi 4. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita akan berjumpa lagi pada bulan depan dengan edisi yang kelima yang tidak kalah menariknya. Silakan. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Lilis. Terima